Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Jumpa lagi di podcast ya. Saya udah lama nggak bikin podcast, mungkin udah ada 2 sampai 3 minggu kali ya. Akhirnya sekarang saya punya kesempatan untuk bikin podcast untuk jawab pertanyaan pemirsa secara langsung. Dan ini nggak bisa dijagain ya podcastnya. Kadang-kadang saya tuh ngebacain orang-orang tertentu aja, kadang-kadang random lah pokoknya pemirsa. Dan kalau misalnya pemirsa pengen saya nggak random, pengen lebih eksklusif, pemirsa bisa tekan tombol join, tekan tombol gabung, dan pemirsa tinggal ikutin aja paket yang udah saya sediakan di sana untuk bisa nanya-nanya soal gimana caranya untuk memperbaiki perangkat elektronik yang rusak di rumahnya. Jadi langsung aja ya saya bacain komentar-komentar yang udah masuk di channel Teknisi Digital. Ada di video cara memperbaiki mesin TV Sharp Aquas LC24LE 1175i, di mana MOSFET-nya bang, MOSFET-nya ada di situ di videonya, tonton aja. Terus cara cek kondisi spool blender Miyako BL102PL. Kalau spool blender merek luar negeri boleh perbaiki nggak? Boleh, bisa kok diperbaiki, tinggal digulung ulang aja. Kalau biayanya menggulung ulang itu lebih mahal daripada biaya beli beli spoolnya yang udah jadi, mending ganti spool yang udah jadi aja. Terus di video cara memperbaiki rice cooker Sanex. Om, kalau punya saya nggak mati total, tapi kabelnya kalau dicolokin kebakar. Apa mau ganti kabelnya aja ya om? Oh om, bisa ganti kabelnya aja. Itu mungkin kabelnya kualitasnya jelek ya. Kabel yang dijual di toko-toko itu biasanya ada grade-nya. Jadi untuk grade yang bagus itu biasanya ditandai sama harga yang lebih mahal. Terus kalau misalnya kita pegang kabel itu agak kaku gitu kalau misalnya kabel yang bagus, tapi kalau kabelnya itu isinya sedikit lembut, terus dia itu dipegang tuh agak lembek, biasanya itu nggak bagus. Coba aja cari yang harganya lebih mahal. Lebih mahalnya tuh paling kisaran selisih 15 sampai 25 ribu lah daripada kabel yang murah. Gitu aja ya. Coba aja buat Qur'ana channel, moga rice cookernya nggak kebakar lagi kabelnya. Terus di video cara memperbaiki pengering mesin cuci tidak berputar pengeringnya. Cara memperbaiki pengering mesin cuci tidak berputar merek Sharp. Itu dicolok nggak dicolokkan. Oke. Terus di video cara memperbaiki kipas angin Miyako KAS1637PL. Mantap, sudah berbagi, makasih ilmunya bang, sama-sama. Video cara memperbaiki TV LG Pearl Black transistor horizontal jebol terus, padahal udah diganti dengan yang baru. Mau tanya, kalau horizontal dan dioda B plus jebol terus, itu apanya ya? Dioda dan horizontal jebol barengan terus. Mau tanya, kalau horizontal dan dioda B plus jebol terus, itu apanya ya? Dioda dan horizontal jebol berbarengan terus. Kebetulan di video yang Muhammad Nazar komentari ini, di situ udah saya kasih jawabannya, tonton aja ya. Terus di video cara memperbaiki TV Sharp Aquas LC32LE340M kalau nggak salah saya. IC PWM-nya nomor berapa bos? Ada di videonya, tonton aja. Udah saya terangin kok di situ. Cara memperbaiki remote control AC Sharp display hang. Cara rubah satuan suhu bang. Cara rubah satuan suhu maksudnya dari Fahrenheit ke Celsius gitu ya. Kebetulan remote-nya udah diambil sama yang punya nih. Kalau nggak praktek langsung nggak bisa sih. Tapi kalau misalnya nanti ada servisan lagi remote AC, nanti bisa saya tunjukin gimana caranya ya. Moga-moga aja, ingetin aja saya ya. Cara memperbaiki kipas angin Cosmos 16 SDB mati total. Ini ada efek garis miring, pengaruh nggak mas? Punya saya ada kabel hitam sama putih yang di kapasitor, yang di kupas warna apa mas? Efek atau pengaruhnya udah saya jelasin di videonya, tapi kalau misalnya mau direview lagi, pengaruhnya itu kalau misalnya short, dia spoolnya langsung terbakar gitu aja sih, langsung korslet. Terus kalau korslet ya bisa berbahaya ya, bisa bisa keluar asap,
keluar api. Itu sih resikonya. Yang jelas kalau misalnya pemirsa lagi mau nyalain kipas angin itu jangan ditinggalin hidup. Gunakan seperlunya aja, kalau bisa pemirsa pas dalam keadaan terjaga terus nyalain kipas angin. Jangan nyalain kipas angin sambil dibawa tidur, bahaya. Terus kenapa harus di jumper pertanyaannya? Ya di jumper karena kalau misalnya mau ganti thermal fuse-nya repot, karena thermal fuse itu nggak bisa disolder. Karena kalau udah disolder kakinya, dia thermal fuse-nya pasti bakal putus karena solder itu panasnya melebihi 105 derajat Celcius. Dan timah itu bakal meleleh di panas sebesar 105, di suhu 105 derajat Celcius juga kurang lebih. Bahkan lebih ya, sampai 300 derajat. Kalau misalnya soldernya di setting 50 derajat Celcius, dia nggak bakal meleleh timahnya. Jadi kan thermal fuse-nya nggak bisa disolder dan nggak bisa dipasang gitu loh. Pemirsa gini ya, kalau misalnya kipas angin udah pernah putus thermal fuse-nya, artinya spoolnya udah harus ganti gitu. Kenapa kita harus jumper? Itu untuk kita kasih jeda waktu untuk ngumpulin duit untuk bisa beli kipas angin baru. Itu sih sebetulnya konsepnya. Punya saya ada kabel hitam sama putih yang di kapasitor yang dikupas warna apa mas? Yang dikupas bebas, itu coba kupas warna putih, terus disambung di jumper ya. Kalau misalnya muternya nanti ke kiri, nah copot lagi yang warna putih itu, ganti ke yang warna hitam, kayak gitu aja. Soalnya kalau salah pasang kabel kapasitor, salah jumper, dia biasanya putarannya terbalik. Terus di video cara memperbaiki DVD home theater LG HT805 Nodis. Alamat di mana mas? Alamatnya ada di Tanjung Pinang, Bintan Island, Indonesia. Kalau misalnya pemirsa pengen datang ke sini, bisa naik pesawat, tapi nggak mungkin dong mau nyervis sampai datang ke sini ya. Kalau misalnya untuk pemirsa yang ada di seputaran Tanjung Pinang, bisa langsung datang ke kilometer 8 atas di Jalan Cendrawasih, Perumahan Taman Bukit Asri, Blok A nomor 3. Di situ bengkel saya buka. Kalau misalnya pemirsa dari luar yang pengen banget misalnya servis di tempat saya, bisa dikirimin lewat JNE, JNT, dan ekspedisi-ekspedisi yang lain pakai pos juga bisa. Di alamat yang bakal saya tunjukin kalau misalnya pemirsa japri, di kolom komentar atau di kolom komentar bukan japri ya. Di ini deh, di Instagram. Untuk tahu link Instagramnya mana, buka aja channel saya di kolom about, itu saya tunjukin di sana linknya. Instagram _teknis digital. Bang udah di jumper tapi nggak mau hidup seperti nggak ada arus. Di video cara memperbaiki kipas angin Miyako KAW 1662 sekian. Bang udah di jumper tapi nggak mau hidup seperti nggak ada arus. Kalau udah di jumper tapi nggak hidup seolah nggak ada arus yang masuk, coba cek di, kalau misalnya kipas anginnya sama, coba cek di saklarnya. Biasanya ada kabel yang lepas tuh, atau solderan yang udah lepas, solder ulang. Terus cek ada fuse nggak di situ. Kalau ada fuse, cek fuse-nya putus nggak, putus ganti yang baru. Terus cek kalau misalnya kipas anginnya beda dengan kipas angin yang ini, stekernya, kalau misalnya stekernya itu ada fuse-nya, coba cek fuse-nya. Kalau putus, ganti dengan yang baru. Terus di video cara memperbaiki pengering mesin cuci tidak berputar, nggak jelas hanya kaki yang sering muncul. No comment. Cara memperbaiki laptop Acer Aspire One 722 kursor gerak-gerak sendiri. Terus komentarnya adalah netbook Axio aku juga kursor gerak sendiri. Pernah dipanggil servis laptop, terus diservis malah diganti keyboardnya. Besoknya kursornya gerak sendiri lagi. Nyesel panggil servis. Tit. Karena baru aku tahu kalau itu touchpadnya error, tapi diservis malah ganti keyboard. Rugi 400 ribuan, hasilnya tetap kursor gerak sendiri. Ya betul. Kalau misalnya kursor itu bergerak sendiri, berarti nggak ada sangkut pautnya sama keyboard ya. Kalau bisa mesin kursornya diganti aja sama yang baru. Beli yang second juga nggak apa-apa, yang penting kursornya masih baik keadaannya. Terus di video cara memperbaiki headset Bluetooth nggak mau hidup. Mbak, saya punya jatung ke dalam air, kalau jas menyala, Mbak.
Kalau tekan powernya lampunya kadam GP, kedip Pak. Mohon maaf saya nggak ngerti ya. Tapi kalau misalnya saya translate ke bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari, Bang, saya punya headset seperti ini jatuh ke dalam air. Kalau dihidupkan dia hidup gitu. Kalau dihidupkan dia nyala. Kalau ditekan powernya lampunya kedip-kedip gitu. Nah, terus dia connect enggak gitu kalau dikonekin ke handphone yang pakai Bluetooth. Kalau nggak connect berarti coba aja bongkar, jemur aja sampai dia benar-benar kering, terus pasang lagi. Nah gitu aja. Kalau memang masih nggak bisa berarti udah korslet. Terus PO sensor, sensor kedip 4 kali. Harga koilnya berapa ya? Relatif sih di semua tempat. Di setiap tempat relatif. Kisaran harga 30 ribuan ke atas. Di video cara memperbaiki laptop Acer Aspire One 722 kursor bergerak sendiri. Terima kasih tipsnya Bung, sangat membantu ya, sama-sama buat Dinarsi. Terus di video cara memperbaiki lampu Tornado Philips 20 watt. Harus sama wattnya atau tidak ya? Saya ada 52 watt masih oke kacanya. Yang satu 45 watt mesin oke, langsung bisa diganti aja atau tidak ya? Bisa, langsung aja ganti. Terus cara memperbaiki headset Miniso patah. Kalau pakai lem Korea gimana Bang? Amankah? Ini saya nggak bisa jawab karena saya belum pernah pakai lem Korea ya. Biasanya sih lem-lem lokal aja sih. Kayak yang dijual di warung-warung. Bukan warung lah. Mau beli nasi. Di toko-toko terdekat lah pemirsa. Di toko-toko kelontong. Tanda speaker Bluetooth Advance sudah diperbaiki. Kenapa Mas itu ceritanya habis jatuh gitu. Terus terhempas, jatuh terhempas dan nggak sampai terburai. Jadi dia harus dibenerin. Cuman lebih detailnya gimana, tonton aja ya videonya. Thanks buat Sofia. Terus di video cara memodifikasi lampu LED akuarium mati pakai cas. Yang bikinnya kebanyakan makan micin. Enggak lah. Terus di video cara memperbaiki TV Philips 21 in mati standby. Mas, saya punya TV Philips normal tapi pas dicolok ke kabel RCA buat main PS2 yang muncul suara doang, gambarnya tidak, itu kendalanya apa ya? Biasanya sih kalau itu kerusakan pada TV, itu ada dua ya, kerusakannya bisa ada TV, bisa pada TV dan bisa pada PS-nya. Kalau misalnya kabel RCA yang dipakai itu kabel RCA baru, berarti coba aja cek di TV-nya. Kita cek dua ya, kita cek di TV-nya dulu. Kalau kita cek di TV-nya, biasanya IC switching video atau solderan di soket female untuk video itu udah longgar. Biasanya sih kayak gitu yang sering saya temukan. Coba aja solder ulang. Kalau memang nggak ditemukan ada yang longgar, berarti IC switching videonya itu rusak. Atau ada transistor switching video yang juga rusak. Coba ganti aja dengan yang baru. Pokoknya transistor itu yang mana? Transistor itu yang berhubungan dengan soket female. Satu lagi ya pemirsa. Dari video cara memperbaiki DVD player merek LG rusak nodis. Saya punya Hi-Fi Panasonic, masalahnya DVD tidak berputar. Akan keluar disk HO2. Kemarin saya udah buka dan coba hanya sentuh-sentuh aja. Selepas itu ya berfungsi tapi hanya seminggu saja lalu jadi kembali masalah sama. Saya coba buka dan pusingkan guna jari, ia berfungsi. Bila sudah dipasang covernya, perkara sama terjadi. Traynya CD Hi-Fi Panasonic saya ini jenis menegak vertikal, bukan jenis melintang seperti dalam video atas. Agak sukar mau lihat lensnya, apa masalah sebenarnya ya. Biasanya untuk DVD mini compo itu lebih jelasnya ya, mini compo. Itu bukan DVD player tapi itu biasanya disebut mini compo. Itu biasanya kerusakannya terjadi karena sensornya udah rusak gitu. Sensornya satu, sensornya udah rusak, yang kedua optiknya kotor. Yang ketiga, tegangan 12 atau 19 voltnya itu berkurang gitu. Jadi tiga itu, kalau misal tegangannya kurang, coba cek perbaiki di bagian power supply-nya, mungkin ada komponen-komponen atau elko-elko yang udah kering, coba ganti dengan yang baru. Terus kalau misalnya rusaknya pada sensor itu ada di mana? Sensor itu ada di tray, ada di
tempat yang dilewati sama tray. Itu kalau kita buka traynya, kita perhatikan di situ ada 2 sensor. Sensornya itu bentuknya kayak C, huruf C, warna hitam biasanya. Itu biasanya sensornya rusak. Nah, yang satu lagi optiknya kotor. Nah, coba buka traynya terus cari optiknya, pasti ketemu. Kalau kotor, bersihkan pakai alkohol 75% atau 95%. Baiklah pemirsa, udah banyak yang saya bacain kali ini, dan podcast kali ini kayaknya sampai di sini dulu. Kita bakal ketemu lagi di podcast selanjutnya, di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.